Beralih ke sorotan lain, Saudara, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengumumkan 27 pemain untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November di Stadion Utama GBK. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat 5 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di luar zona playoff ke babak selanjutnya. Untuk posisi penjaga gawang, pelatih Shin Tae-yong tidak memanggil Hernando Ari karena cedera. Ada 3 penjaga gawang yang disiapkan, Martin Pas, Nadeo Argawinata, dan Muhammad Riyadi dari Persisolo. Di barisan belakang ada 12 pemain yang dipanggil. Tidak ada nama Asnawi, Mangku Alam yang sedang cedera. Jai Izes, Miss Hilgers, Rizky Ridho, dan Justin Hubner kembali dipanggil. Ada juga Yakob dan Jens Sayuri. Untuk pemain tengah ada Tom Hay, Nathan Chowaon, Ivar Jenner, dan Ricky Kambuaya. Sementara di posisi penyerang ada 12 pemain yang masuk skuad seperti Ragnar Oratmangun, Marcelino Ferdinand, sampai Rafael Struijk. PSSI menerapkan cara baru dalam penjualan tiket pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang. Pendukung timnas harus terdaftar sebagai anggota Garuda ID jika ingin menonton langsung pertandingan Timnas Indonesia. Namun, proses pendaftaran online kerap terkendala masalah teknis. Kondisi ini membuat PSSI akhirnya membuka gerai Garuda ID guna melayani pendaftaran offline di berbagai tempat. Ada 6 lokasi di sekitaran GBK yang bisa didatangi. Calon penonton cukup membawa identitas KTP, paspor, atau SIM untuk mendaftar. Online sendiri di rumah sih susah gitu. Makanya larinya ke nunggu ke booth gini kan mungkin bisa dibantu gitu kan. Akhirnya sih tadi baru bisa sih. Buat masukannya agak lebih dibanyakin aja personilnya, takutnya banyak yang datang nanti kan untuk ngantrinya itu aja sih. Tak hanya pendukung skuad Garuda, ada juga supporter Timnas Jepang yang minta dibantu mendaftar menjadi anggota Garuda ID untuk bisa membeli tiket pertandingan. Prosesnya sudah selesai seminggu lalu, tapi nggak bisa masuk. Prosesnya sepertinya tidak gagal, tapi hasilnya tidak bisa akses, tidak bisa masuk. Kesulitan ya? Iya. Setelah berhasil mendaftar Garuda ID, masyarakat bisa membeli tiket yang akan mulai dijual secara daring mulai hari ini. Nantinya setiap penonton akan masuk ke stadion dengan deteksi wajah. Tim Liputan Kompas TV. Penggemar Timnas Indonesia yang ingin menyaksikan pertandingan babak ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Timnas Jepang dan Timnas Arab Saudi harus mengikuti sistem baru. PSSI menerapkan pendaftaran terlebih dahulu melalui laman Garuda ID sebelum pendukung Timnas membeli tiket pertandingan. Apa tujuan dari penerapan cara baru ini? Kami akan bahas bersama anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Pak Arya, selamat petang, apa kabar? Selamat petang, apa kabar Mbak Sin? Baik, alhamdulillah. Pak Arya, masih ada pendukung Timnas yang kesulitan mendaftar Garuda ID secara online, masih beradaptasi. Ditambah kalau kita bayangkan banyaknya pendaftar atau supporter yang mau beli tiket di suatu situs bisa menyebabkan itu error. Apa solusi yang ditawarkan oleh PSSI untuk menjawab kesulitan ini? Nah, ini biar tahu dulu kita ya. Yang pertama latar belakangnya dulu deh, biar kita paham dulu. Kita ini kalau mau masuk ke sepak bola modern itu memang sudah terdata itu yang namanya orang punya identitas. Dulu itu ketika Piala Dunia di Rusia, itu Anda kalau beli tiket Anda harus punya ID untuk Olimpiade Piala Dunia itu. Kalau nggak punya itu nggak bisa. Itu jadi udah diterapkan di Piala Dunia. Dan hampir beberapa negara yang maju juga sudah seperti itu. Kenapa? Karena kita mau membuat keamanan lebih nyaman buat supporter. Waktu kita kemarin lawan Australia,
itu kami lihat ada hampir 10.000 orang lebih yang masuk tanpa tiket. Jadi perlu betul kita ubah semua gitu ya. Karena kita serem juga ya. Kita itu banyak sekali penonton yang tidak bisa duduk malah. Bahkan ada penonton yang tiketnya udah dipakai katanya. Nah ini kan kita harus ubah sistemnya. Memang merepotkan, tapi ini demi kebaikan. Awalnya repot, tapi ke depan nggak akan repot lagi. Jadi memang ini semua kita perlu pembelajaran. Karena nggak ada ceritanya kita mau mengubah sistem sepak bola kita, tidak hanya timnas yang harus benar, infrastruktur juga jadi hitungan yang benar. Soal keamanan jadi utama apalagi bagi bangsa kita ya, karena kan tahu bahwa kita dapat sorotan keras dulu itu ketika kita punya kejadian-kejadian yang membuat ada banyak nyawa melayang gitu dari sepak bola gitu, dan kita nggak mau lagi yang seperti itu. Jadi prinsip utama adalah keamanan bagi supporter. Itu yang pertama. Jadi memang merepotkan, tapi kita usaha terus. Nah, biar teman-teman tahu, sampai hari ini itu yang mendaftar udah hampir 200.000 orang loh yang mendaftar. Yang sudah berhasil itu sudah 150.000 orang. Udah punya Garuda ID. Yang lagi menunggu ini sekitar 36 ribuan. Udah menunggu dalam proses untuk verifikasi. Jadi kalau dikatakan bahwa ini belum gitu ya, udah melebihi kapasitas yang mau kita jual. Kapasitas yang mau kita jual tuh hanya 60.000 tiket. Yang sudah punya Garuda ID itu sudah mencapai 150.000. Kan udah hampir 2,5 kali lipat loh. Hampir 2,5 kali lipat loh daripada Oke. kapasitas stadion kita. Jadi kalau dibilang memang betul ini antusiasme banyak sekali. Tapi kita usaha terus untuk mereka supaya bisa mendaftar. Nah, Oke, Pak Arya, tapi ditanya, berbicara berapa? soal antusiasme tadi, apabila ada yang masih Ya. belum daftar di Garuda ID, ada opsi lainkah yang disiapkan atau yang mereka Nggak tidak ada. bisa? Tidak ada. Tidak ada. Ya, kalau kita mau mengubah sistem kita nggak boleh tanggung-tanggung. Pak Erick itu udah bilang kita nggak boleh tanggung. Sama anggota PSSI sekalipun, ekskop PSSI sekalipun, pengurus PSSI sekalipun itu harus punya Garuda ID. Dia nggak bisa. Misalnya dia bawa keluarga pun, anaknya pun harus punya Garuda ID. Jadi Oke, nah satu betul-betul akun sistemnya Garuda tanpa ada ID ini. bisa beli berapa tiket, Pak Arya? Hanya beli satu. Oh, satu akun per satu tiket ya? Iya, tapi dia bisa beli untuk 4 tiket. Tapi semua harus punya Garuda ID yang 4 tiket itu. Oke. Paham nggak? Oke, nah ini kan berapa ya? Tinggal 2 minggu lagi ya. Timnas akan melawan Jepang, kemudian juga ada Arab Saudi. Coach Sinteyong sudah memanggil 27 pemain untuk berlaga. Kapan mereka seluruhnya akan tiba di Indonesia untuk yang lagi berlaga di luar negeri? H-5 udah sampai ya Indonesia. H-5. H-5, dan itu waktu yang cukup untuk Iya. latihan, menjaga chemistry lagi, membangun itu semua? Ya pemain profesional ya begitu di semua negara. Memang harus begitu, konsekuensinya begitu. Dan hampir semua negara juga begitu. Jadi nggak ada yang, kalau yang jauh-jauh TC-nya ya itu pasti mengganggu liganya kan, nggak mungkin. Sekarang kita aja nggak mengganggu liga kita. LIB aja liganya nggak terganggu loh dengan ini. Dulu kan terganggu, sekarang nggak terganggu. Jadi H-5 memang udah disesuaikan semua jadwalnya. Dan klub-klub di dunia pun melakukan hal yang sama. Dia nggak akan pernah ngasih pemainnya di luar dari itu. Karena dia belum libur. Dia bisa libur ya pada hari itu. Oke. Kalau mau bikin TC panjang-panjang udah nggak lagi. Udah nggak gitu lagi zamannya sekarang, nggak ada seperti itu lagi. Oke, Gitu, Pak Arya. Mbak. Tapi juga yang dipertanyakan, Asnawi kan tidak termasuk dipanggil. Memang karena cedera atau ada faktor lain sebenarnya? Itu kan coach Shin yang tahu ya, pelatih yang tahu. Semua pemilihan pemain itu pelatih yang tahu. Apakah dia fit atau sakit atau apa, semuanya adalah pelatih yang menentukan. Kita hanya menyediakan pemain, siapkan pemain, federasi kasih pemain kepada pelatih, pelatih yang milih mana yang dia mau, gitu. Oke. Untuk para penonton yang tidak sabar nanti menonton di GBK, pembelian tiket akan ditutup kapan, Pak Arya? Saya lupa ini, tapi yang pasti sekarang udah mencapai 24.000 loh yang beli.
Hari pertama loh ini baru. Oke, Berarti sisanya tinggal 36.000 loh. itu Baru hari untuk pertama ini. yang Jepang, untuk Arab Saudi atau dua-duanya? Jepang. Untuk yang Jepang. Untuk Arab Saudi udah kejual 11.000. Oke. Oke, mungkin Ya. Pak Arya juga bisa menceritakan bagaimana PSSI memotivasi para pemain jelang melawan Jepang. Karena kita tahu Jepang adalah tim yang bagus juga untuk pemain-pemainnya. Ya, kita kan belajar dari kemarin kita main di Bahrain dan belajar dari main ketika lawan Cina ya. Itu kan pembelajaran penting sama kita. Saya rasa ini Pak Ketum pun sudah WA masing-masing pemain. Dan kemarin evaluasi yang dilakukan di tim, saya rasa itu juga sudah membuat tim udah tahu apa yang harus mereka perbaiki. Dan Coach Sintayong juga sudah ketemu sama Pak Ketum ya. Itu di mana pelatih Baik. dievaluasi oleh Pak Erik gitu ya. Jadi ya udah diberikan juga target. Oke. Kita target pokoknya 4 besar harus masuk. Oke, target 4 besar harus masuk. Doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia akan mengalir. Terima kasih Pak Arya Sinulinga sudah berbagi Terima bersama kasih. kami. Mari.